Halo anak-anak kelas 2, nice day. Berjumpa lagi dengan Bu Alfi. Kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, muatan pelajaran, bahasa Indonesia. Semangat ya anak-anak, perhatikan dengan baik. Yang pertama, kita akan belajar memahami isi teks tentang kondisi geografi sekolah. Jadi kita akan belajar tentang letak sekolah dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Untuk mengetahui tentang kondisi lingkungan sekolah, kita dapat membuat dan menceritakan tentang denah sekolah. Kita bisa membayangkan dulu letak sekolah kita di mana. Kemudian kita ceritakan, lalu kita buat denahnya. Gambarnya ya. Nah, dengan denah ini kita dapat dengan mudah mengetahui tempat yang berada di lingkungan sekolah kita. Contohnya di sini Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1. Nah, di sini letak sekolahnya berada di antara sawah. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri sekolah ini ada terletak sawah. SDN Nusantara 1 terletak di Jalan Nusantara. Depan sekolah ini ada rumah warga, fotokopi, dan toko. Nah, untuk di sebelah kiri toko, di sini ada puskesmas. Dan di sebelah kanan fotokopi, di sini ada balai kelurahan. Seperti itu ya, anak-anak. Coba anak-anak bayangkan denah sekolah anak prima ya. Coba digambarkan juga. Yang kedua, kita akan belajar memahami kosakata tentang kehidupan sosial. Anak-anak tahu kehidupan sosial? Iya, kehidupan sosial adalah interaksi antar sesama manusia. Sesama manusia itu harus saling bekerja sama. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi itu namanya interaksi antara sesama manusia. Nah, di sini terdapat teks bacaan tentang permainan, yaitu bermain kendigel. Nah, di sini terdapat siswa yang digendong dengan tanda lingkaran berwarna biru dan yang putih siswa yang menggendong. Siti bersama teman-teman bermain kendigel. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap anggota kelompok terdiri dari 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari titik satu ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Iya anak-anak, dalam teks bacaan ini kita ketahui kehidupan sosialnya Siti dan teman-teman. Mereka bermain bersama, bermain kendigel yang membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Nah, ketika terdapat anggota kelompok yang gagal untuk menangkap bola tersebut, maka
nanti kelompok tersebut bergantian yang menggendong. Sehingga dalam anggota kelompok ini diperlukan kerjasama, diperlukan kehati-hatian juga. Nah, di sini juga harus bertindak sportif dalam permainannya. Jadi, dalam kehidupan sosial di sini adalah Siti bersama teman-teman yang melakukan permainan. Oke, anak-anak, dari teks bacaan ini kita ketahui terdapat kosakata. Beberapa kosakata di sini ada sportif, ada bekerja sama, ada ingin menang sendiri. Nah, coba kita pasangkan dari sini. Yang sportif itu yang mana anak-anak? Iya, yang pertama gambar dua anak yang cewek ini, Siti dan temannya. Di sini namanya kerjasama. Oke, kita pasangkan ya yang poin Siti ini. Kerjasama, kita pasangkan dengan kerjasama. Oke, kita ambil yang ini ya, berarti. Terus selanjutnya, yang ini gambar dua anak laki-laki seperti berkelahi ini, berarti dia kosakatanya yang mana? Iya, ingin menang sendiri. Kita kasih warna kuning di sini. Nah, ini ingin menang sendiri. Terus yang ketiga di sini terdapat anak laki-laki dua juga. Dia sedang bersalaman. Berarti ini artinya dia sportif. Sportif ya, anak-anak di sini kita beri tanda hijau. Oke. Nah, sini ya. Oke, anak-anak. Sudah ya, kita sudah mengisi, memasangkan antara kegiatan dan kosakatanya. Ya, dari sini kita ketahui bahwa dalam teks bacaan juga terdapat kosakata beserta ada juga maknanya. Anak-anak bisa mencari makna sportif, bekerja sama, dan ingin menang sendiri ya. Oke anak-anak, selanjutnya memahami kosakata tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi ini berkaitan dengan keuangan atau pekerjaan atau pendapatan. Jadi kehidupan ekonomi di sini kegiatannya dengan kita menghasilkan uang, misalnya dari bekerja, pendapatan dari melakukan apa, seperti itu. Contohnya di sini tentang keuangan berkaitan dengan uang, menabung di sekolah. Terdapat teks tentang menabung di sekolah. Anak-anak perhatikan ya. Di sini siswa dapat menabungkan uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini Siti menabung di sekolah. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Nah, dari bacaan ini terdapat siswa yang menabung. Anak-anak di sekolah juga menabung kan? Nah, jadi kegiatan ekonomi di sini itu tentang uang saku yang ditabung. Dari teks bacaan ini kita dapat temukan beberapa kosakata atau kata-kata yang bermakna. Yaitu yang pertama ada menabung, maknanya menyimpan uang. Yang kedua ada buku tabungan, maknanya buku yang berisikan catatan mengenai banyaknya uang yang ditabung atas nama penabung. Nah, buku tabungan ini merupakan buku yang berisi catatan mengenai banyaknya uang yang ditabung oleh seseorang. Nah, bisa di bank, juga bisa di sekolah. Selanjutnya, uang saku. Maknanya,
uang yang dibawa untuk kebutuhan sewaktu-waktu. Ya, uang saku juga bisa disebut uang jajan. Oke, anak-anak, pelajari lagi ya. Oke, anak-anak. Selanjutnya, memahami kosakata tentang kehidupan sosial di sekolah. Nah, kehidupan sosial ini kita dapat lakukan di dalam keluarga, dapat di dalam lingkungan masyarakat, dan juga di sekolah. Coba ya, anak-anak perhatikan di sini, kehidupan sosial di sekolah. Ya, ini terdapat 4 siswa. 4 siswa yang sedang bermain tebak-tebakan. Coba ya, kita perhatikan teks bacaannya berikut. Bu Alfi akan bacakan. Bermain tebak-tebakan. Hari ini ibu guru memberi tugas membuat kartu uang. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. Mereka melakukan tebak-tebakan. Edo mengangkat beberapa kartu. Beni menjawab, Rp2.000. Semua siswa asyik belajar dengan bermain. Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas. Semua saling membantu teman. Membantu teman merupakan tugas siswa. Ya, anak-anak, dalam teks bacaan ini terdapat kehidupan sosial di sekolah. Mereka bermain bersama, jadi adanya interaksi antar teman ya di sini. Itu namanya kehidupan sosial di sekolah. Dari teks bacaan ini kita ketahui terdapat beberapa kosakata. Kosakata itu kata-kata. Nah, kata-kata yang bermakna. Kita bisa tahu di sini ada membantu, ada bermain, ada kartu uang, dan ada kelompok. Seperti itu ya anak-anak untuk contoh kosakata dan tentang kehidupan sosial di sekolah. Selanjutnya, menceritakan gambar tentang kehidupan sosial. Nah, anak-anak, manusia adalah makhluk sosial. Seperti yang sudah Bu Alfi jelaskan tadi, manusia tidak dapat hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya, ketika anak-anak di rumah, ketika anak-anak membutuhkan bantuan, ingin membuka kaleng susu misalnya, itu memerlukan pisau. Anak-anak tidak bisa kan membukanya sendiri? Nah, kita bisa meminta bantuan orang tua kita ya. Nah, itu contoh dari kehidupan sosial di rumah. Oke, selanjutnya manusia harus menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Ketika kita memiliki masalah atau sedang bertengkar dengan teman, kita harus saling maaf-maafan ya. Kita tidak boleh bertengkar dengan teman, tidak boleh lama-lama, tapi kita harus minta maaf apabila salah dan saling memaafkan yang temannya jika ada yang salah. Jadi kita dapat hidup dengan rukun. Coba perhatikan gambar di sini anak-anak, gambar tentang kehidupan sosial. Anak-anak bisa menceritakan ya, di sini terdapat 2 anak laki-laki yang sedang bermain bola. Kemudian yang satu ini, Edo, dia terjatuh karena kena kakinya Beni. Kemudian Edo dibawa ke dokter untuk diperiksa. Selanjutnya, Beni meminta maaf kepada Edo. Nah, ini merupakan contoh sikap yang baik ya anak-anak. Anak-anak bisa menceritakan gambar ini. Oke anak-anak, selanjutnya memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan ekonomi di sekolah. Tadi kita sudah mempelajari tentang kehidupan ekonomi ya. Sekarang kita akan mempelajarinya kehidupan ekonomi di sekolah. Nah, di sekolah kita juga bisa berhubungan dengan kehidupan ekonomi. Contohnya di sini terdapat bacaan tentang pasar kelas.
Bu Alfi bacakan, anak-anak pahami ya. Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa ke berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin, Lani menjual aneka keripik, Dayu menjual mie goreng, Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nah, dari teks ini kita ketahui terdapat kegiatan pasar kelas. Jadi, antara siswa itu saling menjual dagangan. Ada yang menjual berbagai macam makanan, ada yang menjual alat tulis. Nah, siswa yang berjualan disebut penjual dan siswa yang membeli disebut pembeli. Di sini terdapat kegiatan ekonomi karena mereka menggunakan uang untuk membeli makanan atau barang seperti alat tulis yang ada di sini ya, anak-anak. Kehidupan ekonomi ini kalau di anak prima kemarin tentang kewirausahaan ya. Anak-anak sudah pernah kan kemarin membuat lemet itu terus dijual. Nah, itu contohnya juga kegiatan ekonomi di sekolah ya, anak-anak. Oke anak-anak, terima kasih, semangat selalu.